Halo guys, ketemu lagi kita di Inside Cam bareng gue Eri Kurniawan. Dan kali ini kayaknya gue mau bikin video tips and trick aja deh. Soalnya lagi nggak ada barang yang pengen di-review gitu ya. Gimana kalau kita bikin tips agar hasil foto kita itu tajam? Atau ya lebih simpelnya cara menghasilkan foto tajam gitu. Khususnya buat sosial media ya. Ya udah pastilah zaman sekarang ujung-ujungnya foto itu ya kalau ngebuat Instagram, buat profil WA, ya kan, kalau nggak buat Twitter ya buat sosial media kan ujung-ujungnya. Jarang gitu zaman sekarang yang cuman dipajang aja ya. Yaudah langsung aja kita mulai pembahasan yuk. Let's go. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau jelasin sedikit kalau ada beberapa hal yang sering gue lakuin untuk mendapatkan hasil yang tajam. Nah, ini kita berbagi tips aja ya. Kalau kalian tahu ya silahkan tulis di kolom komentar juga gitu, nggak masalah ya kan. Dan ini gue lakuin cuman baru beberapa bulan aja ya ke belakang. Ya masih bisa dibilang baru lah. Ya kalian bisa lihat di profil Instagram gue, Instagram pribadi ya, yaitu eriteka_, kayak gini. Nah itu kalau gue bilang sih ya lumayan tajam lah hasil-hasil fotonya ya, dibandingkan yang zaman dulu gitu sebelum tahu caranya ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah di proses produksinya ya, yaitu dari kameranya sendiri. Gue biasa pakai kamera buat foto itu EOS M50, kalau nggak Alpha 6100. Nah, yang pertama yaitu gunakan shutter speed yang ideal. Idealnya itu apa ya? Misalnya kayak gue itu jarang menggunakan shutter speed di bawah 1/200 karena takutnya kalau objek bergerak itu jadi motion blur hasilnya. Terkecuali itu malam hari ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau gue itu foto kalau nggak pagi atau sore ya. Jadi shutter speednya itu nggak sampai tinggi banget, nggak sampai turun banget. Jadi biasanya itu kisaran 1/500 ataupun 1/1000 juga bisa ya kan. Kecuali nih kalau kalian pengen ngambil yang slow speed, misalnya kayak air terjunnya gitu, jadi halus ya kan, itu beda lagi lah urusannya ya, tekniknya juga beda. Nah, langkah yang kedua adalah di sektor diafragmanya atau F-nya ya, atau aperture-nya ya. Nah, kalau gue itu biasanya pakai aperture itu lumayan tinggi, jadi hasilnya itu nggak bokeh ya. Misalnya dari F5 sampai F22 itu gue sering pakai ya, kisaran segitu. Karena kalau kalian lihat di profil Instagram gue itu jarang banget hasil-hasilnya itu bokeh ya. Ya paling ada beberapa lah. Dan kenapa kalian harus menggunakan diafragma yang besar gitu angkanya? Ya karena ruang fokusnya itu juga lebih besar gitu. Misalnya kalau F-nya 1.8 ya cuman segini aja. Terus F5 ya bisa segini, F22 apalagi ya bisa sampai semuanya gitu. Ya kalian paham lah ya kalau udah sering fotografi. Nah, beda lagi dengan halnya yang latar belakangnya itu bokeh ya. Biasanya kalau gua ngambil foto bokeh itu biar hasilnya tajam, gua akan menjauhkan jarak dari subjeknya ke latar belakangnya itu lebih jauh lagi gitu. Semakin jauh ya semakin tajam ya. Atau enggak shutter speednya gua tinggiin lagi, terus gua pakai tripod gitu biar nggak goyang ya. Oke, itu langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah masih di seputaran triangle exposure atau segitiga exposure, yaitu soal ISO-nya. Nah, kalau gua pakai ISO itu biasanya nggak terlalu tinggi, ya karena rentan noise gitu. Jadi hasilnya bintik-bintik ya, apalagi di low light gitu. Kecuali kalau kalian pakai yang low lightnya bagus kameranya ya. Misalnya kayak kebanyakan sih biasanya kamera full frame ya. Ya pokoknya intinya menghindari noise aja sih. Oke, langkah yang keempat adalah menggunakan tripod atau monopod juga bisa, atau mini tripod. Yang penting ada penyanggahnya lah ya biar nggak goyang. Kenapa harus menggunakan tripod? Ya biar saat kalian menekan tombolnya ini kameranya itu nggak terguncang gitu, nggak ya minim getaran lah ya. Terus biar maksimal lagi kalian bisa pakai timer biar ada jarak saat kalian menekan tombolnya ke proses pengambilan gambarnya gitu. Nah, itu dia tadi 4 langkah dari proses produksinya. Sekarang langkah yang kelima, kita mulai ke pasca produksinya. Yang kelima yaitu saat transfer filenya. Nah, kalau gua biasanya pakai memory card-nya ini langsung, terus pakai card reader ke laptop gua gitu. Jadi gue jarang ya pakai Bluetooth ataupun NFC gitu karena ya takut terkompresi aja sih sebenarnya. Ya walaupun pakai NFC sebenarnya nggak terkompresi ya, harusnya sih nggak terkompresi. Ya tapi gue takut aja sih sebenarnya. Nyari aman aja lah ya. Oke, langkah yang keenam atau langkah selanjutnya adalah dari proses editingnya. Kalau gue
Ngedit foto itu nggak terlalu macem-macem, ya paling cuman pencahayaan, terus warnanya ya. Warna pun cuman merubah warna yang hijau atau daun itu jadi warna kuning. Misalnya kalau kalian udah lihat profil Instagram gua, feed Instagram gua ya, itu kuning semua. Karena warna hijaunya gue ganti warna kuning. Itu cuman ciri khas aja sih, biar ada ciri khasnya. Ya intinya kalian editingnya seperlunya aja gitu, nggak usah yang macem-macem lah ya. Takutnya mengurangi ketajamannya. Kecuali kalau kalian tambahin clarity ataupun dehaze itu biar lebih tajam ya nggak apa-apa. Dan gue biasanya ngeditnya itu di Adobe Lightroom ya, di laptop gitu langsung. Makanya gue pindahin datanya dari memory card ke laptop, bukan ke handphone ya. Nah ini dia langkah yang paling yang paling penting sih untuk di Instagram ya, diupload di Instagram ya, yaitu kalian harus mengupload ya file original gitu. Original filenya ya. Nah ini biasanya terkendala di HP yang yang entry level lah. Karena biasanya itu untuk mengupload file yang original agak lemot, kadang suka nggak bisa ya. Kalau gue dulu pakai HP entry level pernah ya, HP sejutaan lah, itu kadang nggak ke-upload gitu yang file original, jadi harus di resize dulu. Nah resize-nya pun ini nggak boleh terlalu down lah. Kalau gue biasanya resize-nya itu ukuran 1350 kali 1080. Terus yang penting nih PPI-nya atau pixelnya ya, itu 300 PPI. Nggak boleh kurang dari itu ya. Kalau foto kan emang segitu ya. Kalau desain grafis ya beda lagi. Desain grafis itu 150 PPI gitu. Nah selain itu yang paling penting juga masalah internetnya nih. Internetnya harus stabil ya, biar penguploadannya juga lebih maksimal. Dan biasanya gue ngalamin buat ngupload video sih, kadang kalau ngupload video itu ya emang benar-benar harus stabil gitu internetnya. Kalau nggak stabil kadang hasilnya juga pecah-pecah, kadang ada yang ngebug lah istilahnya kayak gitu. Nah terus rumornya nih, info rumor ya, ini bukan saran dari gua, ini banyak orang yang bilang kalau ngupload di iPhone itu hasilnya lebih tajam. Ya udah mungkin segitu aja tips dari gua tentang menghasilkan foto tajam khususnya buat Instagram ya atau sosial media. Terus ya udah jangan lupa di subscribe channel ini kalau kalian suka, terus di like juga videonya, dan di komen kalau kalian mau tanya sesuatu langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terus juga follow Instagram kita di insidecam.id. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Yang terakhir, jaga kesehatan kalian.